Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam sadobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini lor ya, saya akan membahas tentang perkutut yang di ombyokan ya. Jadi kalau kita memilih perkutut ya, khususnya di ombyokan, lah ini ada ciri khusus yang kita pilih, usia tua ataupun usia muda. Jadi pada kesempatan kali ini lor ya, yang saya bahas akan saya bagikan ini tipsnya ataupun ciri-cirinya yang usia tua itu bagaimana. Karena gini loh ya, dari usia perkutut itu dari dari umur 8 bulan ataupun 1 tahun itu melanjut ke pokoknya mau dewasa lah, itu kayak sama usianya itu seperti usia yang tua kan gitu ya. Jadi kita bisa memperhatikan ya, untuk pengalaman saya yang sudah saya lakukan untuk memilih perkutut yang usianya tua, yaitu di ombyokan ataupun yang di penjual burung perkutut. Ya pertama gini lor ya, tips yang pertama, jadi kita perhatikan untuk pupur. Jadi pupur ini biasanya kalau udah usia tua itu, kalau jantan ya, jantan itu lebih terang, cenderung terang. Terus warnanya itu tidak pudar ya, jadi warnanya tidak pudar, jadi ini lebih terang. Tapi kalau usia masih 1 tahun ataupun 1,5 tahun, biasanya pupur ini itu kita agak kesulitan untuk membedakan biasanya untuk jenis kelamin. Jadi usia 1 tahun sampai 1,5 tahun itu kan biasanya betina kayak jantan, jantan kayak betina. Jadi pupurnya ini belum maksimal ya, pupur ini belum maksimal. Tapi kalau usia udah tua ya, dikatakan umurnya ya sekitar 5 tahun ke atas lah, itu kan udah tua umurnya. Nah itu pupurnya ini maksimal loh ya, pupur di sini maksimal. Jadi kita bisa lihat dari jarak ya nggak jauh banget, pokoknya nggak deket banget nggak, tapi jarak 1 meter lah itu udah kelihatan. Itu kalau usia tua itu pupurnya maksimal, jadi tidak pudar. Tapi ya itu tadi, kalau untuk usia dari 8 bulan, 1,5 tahun, 1 tahun itu belum maksimal ya. Jadi kita bisa membedakan, itu yang pertama yang pupur ya, dari pupur. Terus kedua ini dari ulas dari ini loh, ulas dari ini, leher ini biasanya itu kelihatan jelas ya. Tapi kalau usia muda ini, kalau ulasnya ini kayak putus-putus itu loh. Jadi gak nyambung lah, kayak putus-putus. Biasanya kalau usia muda lah, ulasnya ini loh, luriknya ini, lah ini luriknya ini kayak pudar kalau usia muda. Tapi kalau usia tua itu kelihatan banget, jadi kayak nyambung itu loh. Bukan nyambung sini sampai sini nanti kalau tempong. Jadi ulasnya ini kita kita perhatikan lah, kita perhatikan ulasnya itu kalau usia tua itu lebih nyambung, jadi nggak pudar, kelihatan jelas lah ulasnya seperti itu. Itu yang kedua. Terus ciri-ciri yang ketiga untuk mengetahui burung perkutut yang usianya tua ya, jadi kita bisa megang burungnya ya, kita pegang. Lah ini tulang ini ya, tulang ini kalau kita pegang kalau usia tua itu lebih padat dan lebih rapat, padat ya, keras gitu loh, keras. Jadi tulangnya lebih keras, tulangnya kalau kita pegang seperti ini biasanya lebih keras, itu kalau usia tua. Tapi kalau usia ya dari trotol ke dewasa, biasanya kan tulang-tulangnya ini enggak kayak seperti gimana ya, gak keras banget, pokoknya agak lunak gitu loh. Tulangnya nggak keras. Tapi kalau usia tua itu keras,
kita bisa meraba dengan tangan kita, kita pegang itu bisa. Itu ya, itu yang untuk ciri yang ketiga. Terus ciri yang keempat ya, ciri yang keempat untuk mengetahui usia tua di dalam burung perkutut ya, khususnya di ombyokan, itu biasanya kita buka sayap ini, terus di leher ini kita buka seperti ini, lalu kita buka seperti ini. Ini ada bulu trotol enggak? Biasanya kalau usia tua itu enggak ada. Tapi kalau usia masih muda ataupun yang 1 tahun itu tadi, 1,5 tahun, biasanya ini ada trotolnya loh, ya, kayak ulu jarum itu loh, kayak ibaratnya apa itu, kayak hampir ganti bulu itu loh, seperti itu. Tapi itu kalau usia muda. Tapi kalau usia tua itu enggak ada. Kalau kita buka sayapnya, kita buka terus kita raba, itu enggak ada yang namanya bulu jarum ataupun bulu trotol, itu enggak ada. Itu. Nah, kita bisa perhatikan kalau usia tua enggak ada, itu tetap bulu dari ulas itu tetap enggak ada trotol lah. Intinya warnanya juga, warna ini lebih terang ya. Kalau usia tua itu pokoknya trotolnya enggak ada. Kalau kita perhatikan ya. Ya ini khususnya yang di ombyokan ya, yang di ombyokan ataupun yang di penjaring ataupun yang di penjual burung kan gitu ya. Kita bisa perhatikan. Itu yang keempat, yang ciri yang keempat. Terus kita melanjutkan untuk ciri yang kelima. Ini khususnya ya perkutut lagi untuk ciri-ciri dari memilih usia tua ya. Dari kelima itu kita bisa melihat dari kaki ya. Kaki ini biasanya kalau tua itu kering, tapi keringnya itu kering tidak pudar. Ibaratnya gini loh, keringnya, umpamanya ini kering kalau pudar itu dikatakan kadang kan dari usia 1 tahun untuk apa itu, pokoknya kalau yang pudar itu masih muda lah. Intinya umur paling 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun itu masih pudar. Itu kalau usia muda itu di kakinya ini loh, ini masih mudar. Tapi kalau tua itu enggak, jadi keringnya itu merata. Jadi ules apa itu ini loh, warna kakinya itu bawahnya kering, merah kering gitu loh, itu merata. Jadi tidak ada biasanya kan ada yang pudar toh, ada yang merah putih kan gitu. Kadang ada yang lupas gitu toh. Itu biasanya masih muda, kalau menurut saya itu masih muda. Tapi kalau yang tua itu biasanya kering tapi tidak mudar, tidak pudar. Untuk warnanya tidak pudar. Jadi merah kering ataupun agak keputihan kering tapi tidak pudar. Itu kalau kita memperhatikan kakinya ya. Jadi ciri dari pertama, kedua, ketiga, 4, kelima ini bisa kita apa itu perhatikan ataupun bisa membedakan usia perkutut itu di dalam ombyokan yang dulur-dulur kalau mau ngombyok ya, mencari perkutut yang sekiranya usianya tua ya. Jadi kita bisa membedakan itu perkutut tua ataupun muda ya. Jadi dari ciri-ciri itu insya Allah nanti dulur-dulur bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Seumpama ya itu tadi, dari suatu contoh kita mencari perkutut yang usia tua, yaitu tadi ciri-cirinya dari 5 itu tadi nanti bisa apa itu yang kita cari, yang kita harapkan itu ya sesuai lah. Intinya sesuai. Itu pengalaman saya lor ya. Jadi pengalaman saya itu sudah saya lakukan. Kalau toh dulur-dulur dan para sahabat ya ingin melakukan ataupun mencoba dengan tips ataupun ciri-ciri yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, nanti insya Allah sesuai lor untuk burung perkutut yang diharapkan yang usia tua kan gitu ya. Jadi kan kadang banyak lah dari sedulur kita, dari apa Kongmania itu kan kadang dari ombyokan itu malah kadang jarang cari yang usia muda ataupun piaan ya, malah cari yang usia tua. Karena apa? Kalau usia tua itu cuma melanjutkan untuk jenjangnya biar cepat gacor kan, cepat manggung lah intinya gitu. Cuman kan kalau usia tua emang gini lor, kalau untuk perawatan masalah penjinakan itu agak lama ya, agak lama sekali itu dari ombyokan khususnya ya. Tapi kalau usia muda itu kalau dari ombyokan itu kalau untuk menjinakkan emang ya lama, tapi nggak selama kita cari dalam usia tua ya. Jadi emang ada kelebihan ada kekurangannya. Jadi kan dalam usia muda emang kekurangannya itu manggungnya emang agak lama kan gitu. Tapi kalau usia tua itu manggungnya itu ya ndak lama, intinya
ya cepet lah manggungnya, nggak seperti usia muda. Cuman ya itu tadi ada kekurangan ada kemudahan. Ya kekurangannya kalau usia tua emang kalau untuk menjinakkan emang agak lama, tapi kalau usia muda itu malah lebih cepat. Ya itu tadi ada kekurangan ada kelebihan. Jadi nanti terserah dulur-dulur kalau mau apa itu cari perkutut yang diombyoan usia tua atau muda ya monggo kerso, silahkan pilih yang tua ataupun muda ya. Yang penting saya sudah berbagi tips ya, sudah berbagi pengalaman tentang memilih perkutut yang usia tua ya, khususnya di perkutut ombyoan. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat, semoga tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur Kong Mania seluruh Nusantara. Sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya ada kata yang sekiranya kurang berkenan ya kepada dulur-dulur dan para sahabat ya, karena apa lur, saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten barakallahu, cekap semanten atur kok. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.